Ini video lanjutan dari pembahasan yang lalu. Simak video sampai selesai agar dapat mengambil kesimpulan yang sempurna. Maimun Alqodah, tokoh bayangan dalam revolusi Ismailiyah. Maimun Alqodah adalah nama yang menggoda banyak spekulasi. Ia bukan sekadar figur pendukung dalam gerakan Ismailiyah. Dalam banyak sumber, ia justru disebut sebagai salah satu arsitek utama dari munculnya gerakan bawah tanah ini. Tapi di balik peran pentingnya itu, jejak Maimun tetap diselimuti kabut. Ia muncul bukan sebagai tokoh resmi, bukan pula sebagai imam, tapi sebagai dalang ideologis yang lebih banyak disebut dari sudut pandang polemik. Gerakan Ismailiyah awal memang lahir dari kekecewaan terhadap struktur keimaman Jafariyah. Ketika Imam Ja'far as-Shadiq wafat, muncul perpecahan. Sebagian besar pengikut mengakui Musa al-Kazim sebagai imam berikutnya, membentuk Syiah Itsna Asy'ariyah. Tapi kelompok lain menganggap bahwa imamah telah diwariskan pada putra sulungnya, Ismail bin Ja'far. Kelompok inilah yang menjadi cikal bakal Ismailiyah. Dalam proses perkembangannya, kelompok ini bergerak dalam bayang-bayang, membentuk struktur dakwah rahasia yang dikenal sebagai dakwah sater. Di balik layar gerakan ini, muncullah nama-nama seperti Abdallah Al-Akbar, Ahmad bin Abdillah, hingga akhirnya Maimun Alqodah. Tapi uniknya, semua tokoh ini bukanlah imam resmi. Mereka disebut sebagai para dai utama, penyebar doktrin, penata strategi, dan penghubung antara pengikut dengan imam yang masih dirahasiakan identitasnya. Maimun Alqodah dikenal karena kecerdasannya dalam membangun kerangka ideologis yang mampu menarik simpati masyarakat yang tertindas. Ia meramu antara doktrin keimaman, tafsir batin Al-Quran, serta janji-janji kemunculan Imam Mahdi sebagai penyelamat. Tapi meskipun perannya sangat besar, ia tidak pernah disebut sebagai keturunan Nabi, tidak pula sebagai bagian dari silsilah keimaman. Ia adalah aktor ideologis, bukan pewaris darah suci. Dan disinilah letak kontradiksinya. Jika Maimun tidak pernah diakui sebagai keturunan Ahlul Bait, lalu dari mana muncul klaim bahwa ia memiliki anak bernama Alwi, yang kelak menjadi leluhur dari kelompok yang mengaku sebagai zuriyah Nabi? Tidak ada literatur klasik yang mencatat bahwa Maimun memiliki anak, apalagi anak dengan nama Alwi. Yang ada hanyalah spekulasi yang muncul jauh setelah masa dinasti Fatimiyah berakhir. Sebuah spekulasi yang tidak berasal dari tradisi Ismailiyah, tapi dari wilayah lain yang tidak terkait langsung dengan doktrin asli Fatimiyah. Lebih mencurigakan lagi, nama Alwi bin Maimun tidak disebut dalam literatur yang ditulis oleh para sejarawan Muslim, baik Sunni maupun Syiah. Kitab-kitab tarikh yang membahas figur-figur penting dari masa itu seperti karya Al-Mas'udi, Ibn Hazm, Al-Qadi Al-Nu'man, atau bahkan musuh-musuh Fatimiyah seperti Al-Baghdadi dan Ibn Taimiyah, tidak satupun menyebut sosok Alwi bin Maimun sebagai tokoh yang memiliki peran atau eksistensi historis. Ia seperti muncul dari ruang kosong, seakan sengaja disisipkan dalam narasi nasab oleh tangan-tangan belakangan. Yang menarik, dalam catatan-catatan anti-Fatimiyah yang sangat kritis dan penuh hujatan pun, tidak ada satupun yang menuduh Fatimiyah memiliki cabang keturunan yang menyimpang melalui seseorang bernama Alwi. Padahal para penentang Fatimiyah dikenal sangat teliti dalam membongkar silsilah palsu atau menyebut anak-anak yang dianggap tidak sah. Tapi dalam kasus ini, bahkan para pembenci pun tidak mengenal nama Alwi bin Maimun. Satu-satunya kemungkinan yang muncul adalah bahwa nama ini bukan bagian dari sejarah, tapi bagian dari konstruksi sosial yang dibangun belakangan. Mungkin ada kebutuhan untuk menyambungkan silsilah nasab kepada figur Ahlul Bait, dan ketika jalur dari Hasan atau Husain tidak bisa diakses langsung, maka muncullah jalur rekayasa, yang mengambil nama dari tokoh ideolog, bukan dari garis keturunan resmi. Dalam perspektif kritis, ini adalah upaya mengaitkan dua dunia yang berbeda, dunia dakwah rahasia Ismailiyah dan dunia pengakuan nasab Sunni Hadrami. Tapi penyambungan itu rapuh. Ia tidak didukung dokumen primer, tidak ditemukan dalam manuskrip sejarah Fatimiyah, dan tidak disebut dalam khazanah keilmuan Islam klasik. Ia hanya hidup dalam narasi yang diceritakan dari mulut ke mulut, dan kemudian dilegitimasi oleh mereka yang berkepentingan dengan klaim tersebut. Untuk menguji lebih jauh validitas sosok ini, kita harus bergerak ke fase sejarah berikutnya, masa kejatuhan dinasti Fatimiyah. Sebuah masa ketika struktur kekuasaan runtuh, arsip mulai tercerai, dan narasi baru mulai dibentuk oleh mereka yang ingin menyambung masa lalu dengan masa depan yang mereka impikan. Runtuhnya dinasti Fatimiyah dan lenyapnya jejak Alwi bin Maimun. Ketika dinasti Fatimiyah memasuki senja kekuasaannya, langit politik Kairo mulai dipenuhi awan konflik internal. Para khalifah terakhir dari garis keturunan Ubaidillah Al-Mahdi tidak lagi memiliki kendali kuat atas negara. Perebutan kekuasaan antara wazir dan militer, ditambah melemahnya semangat ideologis Ismailiyah, membuat pondasi kekuasaan mereka goyah. Fatimiyah, yang dulu berdiri gagah sebagai penantang Abbasiyah,
mulai runtuh bukan oleh musuh luar, tapi oleh keretakan dari dalam. Puncaknya terjadi pada masa Khalifah Al-Adid, penguasa Fatimiyah terakhir. Ia hanyalah simbol tanpa kekuatan sejati. Di balik tirai istana, kekuasaan sebenarnya dipegang oleh seorang jenderal Sunni bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika ia diangkat sebagai wazir, banyak yang mengira ia hanya akan menjalankan pemerintahan teknis. Tapi waktu membuktikan sebaliknya. Ia bergerak cepat, membersihkan istana dari pengaruh Syiah, menonaktifkan institusi keimaman Ismailiyah, dan memutus semua jaringan ideologis yang menopang eksistensi Daulah Fatimiyah. Pada tahun 1171, secara resmi dinasti Fatimiyah dinyatakan berakhir. Khutbah Jumat kembali dikembalikan atas nama Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Al-Azhar, yang sebelumnya menjadi pusat doktrin Ismailiyah, disulap menjadi lembaga Ahlus Sunnah. Kota Kairo, yang pernah menjadi benteng ideologi Syiah, beralih menjadi pusat kekuasaan Sunni. Dan sejak saat itu, sejarah resmi Islam hampir tidak lagi menyebut nama-nama tokoh Fatimiyah dengan hormat. Mereka digambarkan sebagai penyimpang, zindik, bahkan kafir oleh banyak ulama Sunni. Dalam kehancuran ini, semua struktur pencatatan, pengarsipan, dan silsilah resmi Fatimiyah pun ikut lenyap. Dokumen-dokumen penting dihancurkan, sebagian disita, dan sebagian besar tidak pernah ditemukan kembali. Jika benar ada nama Alwi bin Maimun yang merupakan bagian dari silsilah kekuasaan atau keturunan imam, seharusnya ia muncul dalam masa-masa genting ini, ketika para keturunan Fatimiyah melarikan diri, bersembunyi, atau menyebar ke berbagai wilayah. Tapi tidak ada satupun catatan sejarah, baik dari kubu pro maupun kontra, yang menyebut sosok Alwi ini muncul sebagai pelarian, pemimpin lokal, atau penjaga warisan spiritual. Yang kita temukan hanyalah satu hal, hening. Tidak ada Alwi di Mesir. Tidak ada Alwi di Maghrib. Tidak ada Alwi di Syam. Tidak ada Alwi dalam peta migrasi keturunan Fatimiyah setelah kejatuhan. Bahkan penelusuran yang dilakukan oleh para sejarawan modern yang bersimpati terhadap Fatimiyah tidak menemukan jalur yang menghubungkan Maimun Al-Qodah dengan seseorang bernama Alwi. Sementara itu, para pengikut Ismailiyah yang tersisa pecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Sebagian besar membentuk komunitas Nizariyah di Persia dan India, sebagian lagi menyusup dalam struktur masyarakat Sunni. Tapi tidak ada di antara mereka yang mengaku berasal dari garis keturunan Alwi bin Maimun. Mereka tetap menjaga silsilah Ismaili mereka yang sah, yang semuanya kembali ke Ubaidillah Al-Mahdi, tanpa ada penyimpangan cabang dari anak yang tidak dikenal sejarah. Ironisnya, justru beberapa abad kemudian, di luar wilayah Fatimiyah, muncul klaim bahwa ada keturunan Nabi dari jalur yang disebut sebagai Alwi bin Maimun. Klaim ini lahir di kawasan yang jauh dari pusat sejarah dinasti Fatimiyah, Hadramaut, Yaman, dan kemudian menyebar ke Nusantara. Tapi klaim ini tidak dibarengi dengan naskah silsilah otentik dari era Fatimiyah. Tidak pula didukung dengan manuskrip kuno yang memuat nama Alwi dalam struktur keluarga imam. Klaim itu berdiri di atas narasi lisan, kitab-kitab nasab belakangan, dan pengakuan-pengakuan simbolik yang tidak diverifikasi oleh sejarah kritis. Mereka yang menyuarakan silsilah ini pun tidak menyandarkan diri pada referensi sejarah dinasti Fatimiyah. Tidak mengutip Al-Qadi Al-Nu'man, tidak menyodorkan manuskrip dari Kairo, tidak mengaitkan diri secara nyata dengan warisan Fatimiyah yang pernah ada. Yang ada hanyalah tautan longgar antara nama Maimun dan nama Alwi, dua titik yang tidak pernah tersambung dalam lembaran sejarah klasik. Maka jika kita kembali bertanya, kemana perginya Alwi bin Maimun saat dinasti Fatimiyah runtuh? Jawabannya tidak ditemukan di medan sejarah. Ia tidak meninggalkan jejak. Tidak ada bukti migrasi, tidak ada riwayat pelarian, tidak ada peran sosial, keulamaan, atau keterlibatan dalam struktur apapun setelah kejatuhan itu. Dan bagi seorang yang diklaim sebagai leluhur garis keturunan Nabi, hilangnya jejak ini bukanlah hal sepele. Ini bukan sekadar celah dokumentasi, ini adalah lubang besar dalam narasi. Lubang yang terlalu besar untuk ditutupi dengan syair, pujian, atau penghormatan. Karena dalam dunia sejarah, yang kita cari adalah data, bukan sekadar glorifikasi. Inilah akhir dari pembahasan kita. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuka mata. Karena sejarah bukan warisan untuk dipuja, tapi jejak untuk dikaji. Jangan biarkan mitos menenggelamkan fakta. Jangan biarkan pujian membungkam kebenaran. Jika engkau mencari kebenaran, jangan takut pada keraguan. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Tetap bersama kami di channel Hakim Medsos, suara kritis yang membedah narasi, menyaring fakta, dan menguji setiap klaim.